Sampai segitunya sih kalian cari uang, serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo, Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan karena ademu punya lahan di sana. Saya coba mengutip dari sini. Ayo kalau kita bermasalah, saya pakai ini aja modal saya. Mau kemana? Pengadilan mana? Meja hijau, meja kuning, meja biru. Ayo. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri. Lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Ya. Lalu nyewa. Nyewa, bro. Bukan orang kaya, orang geblek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Tadi MC salah. Sorry, kita langsung salah. Acara ini disiarkan langsung oleh 30 channel YouTube. Ini. Terus Bang Edi Mulyadi, nggak ada. Yang ada channel Bang Edi Channel, bukan Bang Edi Mulyadi. Pelanggaran itu hostnya. Salah, itu salah pertama. Salah kedua, ketika dia menggelitik saya, kenapa berita soal yang begini dahsyat, pintu masuk penjajahan menurut Om Agung tadi, media mainstream kita tidak memberi porsi yang cukup. Saya mau tanya, media mainstream itu yang mana yang dimaksud? Kalau yang dimaksud media-media yang ada sekarang, itu bukan media mainstream, itu media konvensional. Televisi, koran, itu konvensional, bos. Tradisional. Media mainstream mana? Iya kita ini. Penonton rakyat itu menonton kita, menonton media sosial ya kita ini. YouTuber pejuang, Wallahu Akbar. Kalau televisi, si ini, si itu media konvensional. Bahkan transaksional. Kenapa? Karena pemiliknya bagian dari oligarki juga. Terjawab, kenapa ini nggak muncul? Tadi dijelaskan begitu rupa, si Anu di belakangnya, si ini di belakangnya, si itu di belakangnya. Masa dia punya media membuka boroknya sendiri? Gemblong apa gemblong? Nah, gitu ya. Jadi pertama saya mau ngasih tahu yang betul Bang Edi Channel. Sorry ya. Jangan lupa like, share, and comment. Yang kedua, nggak ada lagi tuh media mainstream. Media center itu kita, ya, media sosial, dan kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk menjadi bagian dari kelompok pihak-pihak yang berkhidmat dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Akbar. Iya, ini di tangan saya. Ini sebetulnya saya mesti terima kasih pada Ahmad Kozinudin. Dia kirim ke saya artikel dan di bawahnya itu banyak sekali referensi rujukan dengan link-linknya, dan salah satunya saya buka, jebret, judulnya Ibu Kota Baru buat siapa? Mana kameranya? Belah mana? Saking banyaknya soalnya yang ini ya. Ini, iya ada dikasih sama dia. Ini nggak pelit dia ini, dikasih linknya ya. Ini disusun oleh 8 LSM, nggak kaleng-kaleng, nggak sembarangan, nggak ecek-ecek. Ya, ini ada 8 LSM yang memang concern dengan hal-hal seperti ini. Saya bacakan 8, ini bentuk terima kasih saya kepada mereka yang sudah bersusah payah ya. Ya, publikasi bersama oleh Forest Watch Indonesia. Oke. Jatam itu jaringan advokasi pertambangan, tambang. Jatam itu ada Jatam 2. Jatam ini yang nggak pakai embel-embel berarti Jatam Pusat barangkali. Kemudian Jatam Kaltim. Nah, kan. Lalu ada Pokja 30. Ada Pokja Pesisir dan Nelayan, ada Tren Alsia, ada Walhi, dan juga ada Walhi Kaltim. Jadi ini nggak sembarangan, dahsyat ini. Saya sempat baca, dahsyat sekali. Yang beliau cerita tadi, sebagian ada di sini. Karena ini lebih awal terbit, berarti yang beliau tadi, kalaupun belajar di sini, berarti ini update yang terbaru. Ya, siapa Ihsan tadi sama Agung. Nah, cuma sebelum saya baca, sebelum masuk ke konten, kita ini kan kemarin ribut kira-kira
1 bulan ini kan kita ribut boneka arwah, betul nggak? Ramai banget ya. Wah, komentar sana sini. Lah kita 1 bulan boneka arwah ribut. 7 tahun boneka partai cicing wae. Boneka partai cicing wae. Mas Jokowi, Pak Jokowi itu jangan lupa itu petugas partai. Bukan saya ngomong, namanya Megawati Soekarno Putri. Jelas-jelas dia mengucapkan dalam beberapa kesempatan di publik, dia mengatakan, saya ada ini, buktinya hitam di atas putihnya, belum saya buka aja. Petugas partai, boneka partai. Kita anteng-anteng aja tuh, bahkan kaum kolam itu yang butak itu tetap bahagia. Tetap, mendewa-dewakan. Yang hari ini, ada bahkan B2W, bike to work, itu bikin postingan memuji-muji sang presiden yang pakai helm ini, yang pakai baju ini, pakai celana ini, jaket ini, tapi motor bro. B2W itu bike to work. Bersepeda untuk kerja. Dan itu diposting di Instagramnya, di bawahnya orang wey, admin, bike to work itu sepeda bukan motor. Iya. Jadi bagaimana semua itu terkooptasi gitu loh. Bayangkan sebuah komunitas bersepeda saja bisa terkooptasi memuja-muja sang boneka partai ini. Luar biasa. Ini berseliweran di sini-sini. Nah, masuk ke, saya hanya ingin bacakan eksekutif summary-nya. Ya, siapa di balik orang-orang yang sangat diuntungkan? Ya, dimajikan dari si boneka ini tadi ya, para oligarki ya. Di kawasan ini ada 2 konsesan berstatus izin usaha pemanfaatan hasil kayu hutan atas nama PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama dan izin usaha pemanfaatan hasil kayu hutan atas nama PT International Timber Corporation Nunggal. Oke? Ya. Ya. Nah, di sini ada nama-nama yang kita kenal ya. Ada nama-nama pemiliknya. Oh, terdapat 94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di kawasan IKN, Ibu Kota Negara Baru, ya. Atas nama 5 perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang adalah PT Sing Lurus Pratama 22 lubang, PT Perdana Maju Utama 16 lubang, CV Hardiatol Isyal 10 lubang, PT Pelawan Investama 9 lubang, dan CV Armindo Pratama 8 lubang. Jika dilihat dari ring 1 dan ring 2 IKN, maka penguasaan konsesi didominasi oleh Sukanto Tanoto serta Hasim Joyo Hadikusumo. Itu sebabnya Menteri Pertahanan saya mendukung penuh Presiden Jokowi pindah. Ya terus mendukung dong. Lahannya lahan dia punya gitu ya. Ada Reza Herwindo. Siapa Reza Herwindo? Yaitu Setio Novanto. Siapa Setio Novanto? Anda kenal, ya kan? Ya, terpidana EKTP, ya kan? Ada lagi perusahaan tambang pemiliknya itu Eka Dewi Panca, Mutiara Panca Pesona Panca. Ini semua punya Novanto. Lalu ada nama yang sangat terkenal di dunia dan akhirat. Ada nama Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Kabinet Indonesia Maju, pemilik perusahaan tambang batu bara ini terhubung melalui perusahaan Toba Group. Tadi tanya Toba punya siapa? Nah, yang saya mau bilang, perusahaan-perusahaan milik Luhut ini meninggalkan 50 lubang tambang yang menganga dan diduga akan mendapat keuntungan pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi. Jadi setiap petambang itu punya kewajiban mereklamasi, merehabilitasi lokasi-lokasi tambangnya. Dan perusahaan Luhut 50 lubang yang menganga. Ngeri sekali. Maksudnya takbir mau diapain nih? Dan satu lagi yang kita nggak duga barangkali, ada nama Yusril Ihza Mahendra. Ya, sekaligus menjabat sebagai komisaris utama perusahaan tambang batubara PT Mandiri Sejahtera Energindo di Kecamatan Sepaku, lokasi ring 2. Ini saya mau kasih lihat, ada foto dari teman-teman ini bagus sekali, tambang yang menganga
Kamera belah sini. Kamera. Tengah ini. Ini salah satu contoh gambar lubang tambang menganga, ya. Wih, ngeri sekali. Ini B3 di sini bahan beracun berbahaya, ya. Bisa ribuan ini, ribuan hektar. Nah, saudara sekalian, ini terlampau banyak, luar biasa dari sisi kepentingan oligarki, ekonomi segala macamnya, ya. Nah, yang menarik adalah ketika tadi katanya Jokowi mengklaim bahwa warga sekitar mendukung penuh perpindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Penajam Pasir Utara, ya, di Kalimantan Timur. Ini ada berita dari VOA, Voice of America, Indonesia. Ini berita tanggal 27 Oktober tahun 2020. Judulnya Potensi Bencana Mengiringi Pemindahan Ibu Kota Negara. Tidak semua orang bahagia menjadi warga ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Yati Dahlia, warga suku Balik di Sekayu, Penajam Pasir Utara. Dia bahkan tegas menolak kehadiran pusat Indonesia di kampungnya kelak. Kami sangat keberatan, khususnya masyarakat Pasir Balik, kalau IKN di sini. Pembangunan yang ada saya rasa nggak melibatkan masyarakat adat yang ada di sini. Bahkan pemuda-pemudinya kesusahan untuk mencari pekerjaan. Jadi ini manusia satu ini, petugas partai ini, boneka partai ini, boneka oligarki ini berkali-kali berbohong. Masih mending boneka arwah, ya. Mohon maaf ya, itu salah akidah. Tapi dalam segi akidah yang boneka arwah ini, saya setuju kata Azam Khan tadi, masih mending karena apa? Karena boneka arwah ini walaupun dia menyangkut soal akidah musyrik, tapi ini individu personal. Personal. Yang musyrik, yang dosa, yang mudarat, yang bersangkutan si A. Kalau boneka partai yang mendapat mudarat seluruh rakyat Indonesia 276 juta jiwa. Gila, dahsyat sekali. Termasuk Al-Quran juga dibohongi. Jadi sampai seperti itu, dia berkali-kali melakukan kebohongan. Nah ini nyerempet dikit, sorry banget nih ya. Kalau Habib Bahar bin Smith dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 46, ya. Karena diduga melakukan kebohongan yang menyebarkan keonaran, manusia satu ini berkali-kali. Muslim Arbi menyebut ada 66 kebohongan. Iya, udah ya. Tapi nggak ngaku, nggak mempan. Ini nggak mempan. 66 yang terbaru seperti ini, berbohong terus. Luar biasa. Nah, saya mau langsung saja bagaimana menyangkut tadi ke soal ekonomi, sudahlah ya, udah dibahas segala macam, siapa yang diuntungkan segala macam, termasuk soal tambang. Kalau ini jadi dibeli, dibebaskan, walaupun pemerintah mengatakan itu milik negara, kapan waktu bisa dibebaskan? Ngemeng aja lo sama ember gitu ya. Kalau lo ngomong sama tembok bisa, mana bisa? Ini pasti ada ngomong, siapa ngomong cuan tadi? Ini soal cuan. Walaupun punya HGU, nggak bisa main rampas saja. Apalagi pertanyaan pertamanya adalah, berani nggak ngerampas? Berani nggak? Kecuali itu miliknya Pak Dullah. Kecuali itu miliknya Pok Minah yang punya 1.000-2.000 meter dengan sewenang-wenang. Kecuali itu milik rakyat, penduduk kampung yang sudah berturun-temurun dimiliki, dikuasai, tiba-tiba ada PT yang baru dibangun 3 bulan yang lalu, tiba-tiba jebret, nih punya gue, pergi loh. Dengan mengerahkan aparatnya, baik soklat maupun loreng. Kan gila, luar biasa ini. Nah, ini Bang, ini ya, tadi disebut anggarannya 466 triliun. Dan dari awal dengan gagah perkasa dia mengatakan tidak akan melibatkan dana APBN yang banyak. Suharso Manoarfa, kepala BPN, Bappenas maksud saya, Bappenas itu mengatakan hanya 18% dana APBN untuk 466 triliun itu. Tapi yang terbaru, Sri Mulyani mengatakan APBN 2022 mengutamakan 2 hal. Satu, penanganan COVID yang harus sudah selesai sebetulnya, dan satu lagi pindah ibu kota.
Bayangkan seorang menteri keuangan yang dipuja-puji dunia, yang mendapatkan gelar bertubi-tubi menteri keuangan terbaik segala macam yang tidak ada manfaatnya buat rakyat Indonesia. Kenapa? Kalau saya mau kasih tahu, kenapa dia mendapat gelar bertubi-tubi sebagai menteri keuangan terbaik? Karena dia menerbitkan surat utang terlampau mahal. Artinya apa? Dia memberikan keuntungan kepada para kreditor. Dibanding kita tuh punya sebagai negara pengutang itu ada Indonesia, ada Thailand, ada Vietnam, ada Kamboja, ya Om Ishak ya. Dan keempat negara tadi semua itu ratingnya di bawah Indonesia. Seharusnya negara yang ratingnya di bawah Indonesia itu membayar bunga utang lebih mahal daripada kita. Tapi edannya di tangan Menteri Keuangan terbalik dunia, ya bukan terbaik, terbalik dunia, kita bisa membayar utang lebih mahal daripada 4 negara yang terbelakang tadi. Dan itu selisihnya mencapai 2% setahun, yang dihitung oleh teman saya Gede Sandra, itu angkanya lebih dari 400 triliun lebih bayar. Dahsyat bos, gila bos. Dan untuk itu dia diberi hadiah sebagai menteri terbaik. Bahkan ketika dia terjerat pusaran senturi, dia diselamatkan, jebret, langsung menjadi direktur eksekutif Bank Dunia. Harusnya dia diproses oleh KPK, tapi bukan cuma diselamatkan, dikasih hadiah posisi sebagai direktur eksekutif Bank Dunia. Luar biasa, dahsyat sekali. Nah, kembali ke soal tadi, ini dibangun tadi ya, bahwa pemerintah Soeharto dan Menteri Keuangan, ya, Bappenas dan Menteri Keuangan itu sudah menghitung aset-aset Indonesia di segitiga emas. Sudah diidentifikasi, diinventarisasi mana aja yang bisa dijual. Jadi gedung-gedung pemerintah di Jakarta, di Kuningan, Sudirman, Tamrin itu dijual untuk membiayai perpindahan di ibu kota baru. Dan duitnya kurang, lalu tadi ada yang nyebut tadi, nanti pemerintah kita, kantor-kantor, kementerian dan lembaga itu akan nyewa. Anda bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya, lalu nyewa. Nyewa bro. Bukan orang kaya, orang geblek. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya, saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok nih saya ngomong geblek. Ini nggak masuk akal kita sebetulnya. Oke, itu satu. Yang kedua, itu ibu kota tuh nanti yang tinggal siapa di situ? Apakah menteri, dirjen dan direkturnya hanya ASN saja? Uang ASN juga malas ke sana. Atau perlu ada rakyat tinggal di sana? Itu 182.000 hektar loh. Lalu kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Apakah yang membangun itu bernama, siapa namanya, Ciputra, Agung Podomoro, apa siapa lagi sih grup-grup itu? Sedayu? No. Orang-orang itu orang-orang bisnis. Kalau gue bangun perumahan, mereka akan bertanya yang utama, siapa yang beli? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Nggak ada yang mau. Jadi pertanyaannya coba, satu, yang ngebangun perumahan siapa? Nggak mungkin pengembang-pengembang itu. Jadi yang ngebangun adalah pengembang-pengembang asing. Dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana. Mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa menteri pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri pertahanan ini jenderal bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila. Gebleknya kelewatan gitu loh.
Ini mereka yang tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih, siap. Selesai nih kita Indonesia. Lalu kalau ada masalah-masalah kita nggak cocok dengan DPR, dengan undang-undang, kita mau mau demonstrasi ke sana? Halo? Coba pikirin ini. Mau tuh dari Menteng atas no, si Basit ngajak no dari si itu. Kita demo ya, ini kita mau menentang RUU ini. Datang ke sana, ke istana di sana, ke DPR sana. Ini coba. Ini coba tolong dipikirin. Masa sampai segitunya sih kalian cari uang, serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan karena ademu punya lahan di sana. Saya coba mengutip dari sini. Ayo kalau kita bermasalah, saya pakai ini aja modal saya. Mau kemana? Pengadilan mana? Meja hijau, meja kuning, meja biru? Ayo. Saya betul-betul kesel tadi. Jadi menurut saya, malam ini, kita tidak cukup hanya bunyi begini. Kita tidak cukup hanya membuat pernyataan sikap, nanti akan dibacakan oleh Ketua KPAU. Tapi harus dibawa ke ranah hukum. Betul, ranah hukum. Ini sudah pidana segala macam. Apalah nanti teman-teman hukum yang lebih paham lah. Harus dibawa ke ranah hukum. Saya ikut tanda tangan sebagai prinsipal. Ini kurang ajar sekali ini. Dasar kurang ajarnya. Gibran sama si Kaesang ini masalah besar. Oke, saya benar-benar salut pada Ubedillah Batut, luar biasa sekali. Itu masalah besar. Saya salut benar. Dan sekarang Ubed mengalami tekanan-tekanan, intimidasi, segala macam ancaman-ancaman. Tapi soal ini juga tidak kalah besar, saudara. Ini kita bukan cuma soal serakahnya orang-orang tertentu, ada Luhut, ada segala macam tadi, Sutanto, Karnoto, dan sebagainya. Bukan cuma itu. Ini soal kedaulatan. Ini soal kedaulatan. Dulu Soekarno ditangkap, Yogyakarta, ibu kota diduduki, lumpuh Indonesia. Alhamdulillah Allah menolong bangsa Indonesia lewat Safruddin Prawira Negara. Dia bikin PDRI di Bukit Tinggi. Oke, betul? Hilang itu, padahal sebenarnya presiden kedua itu bukan Soeharto. Presiden kedua itu Safruddin Prawira Negara sebetulnya. Harusnya ya. Tapi Safruddin seorang pejuang sejati, begitu Soekarno-Hatta dibebaskan, dikembalikan lagi negara. Ini saya kembalikan. Ini kalau Yogyakarta bisa dengan gampang duduki, bagaimana Kalimantan, PPU, Penajam Pasar Utara. Waduh, ini masa nggak masuk perhitungan Menteri Pertahanan sih, Mas Prabowo, please deh, ya. Anda tuh sudah banyak mengecewakan pendukungnya. Oh, mama itu sakit hati luar biasa, tapi please deh, cukup salah, sudahi kesalahan sampai di situ aja. Sebagai Menteri Pertahanan, please lihat yang lebih luas. Ini soal kedaulatan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.